Bisa nilai tukar rupiah secara mengejutkan anjlok hingga melampaui 2% pasca libur Lebaran. Apa penyebabnya dan sampai kapan tren pelemahan ini akan berlangsung? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Riset Pros Capital, Alfred Nainggolan. Pak Alfred, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Alfred, saya lihat di kurs di sebuah bank swasta terbesar, salah satu bank swasta terbesar, dolar rupiah sekarang ada di 16.250, 16.300. Kalau Anda lihat sebetulnya dengan pelemahan rupiah yang dicatat dari awal tahun awal tahun ini sudah turun atau melemah 5%. Apakah memang pelemahan ini akan terus berlanjut atau memang ini sudah ada relatif di bawah, Pak Alfred? Ya, kalau untuk potensi berlanjut, kemungkinan besar juga potensi itu cukup besar terjadi ya. Karena kalau kita lihat sampai sejauh ini memang ada faktor-faktor yang cukup signifikan tadi yang mempengaruhi nilai tukar rupiah kita. Tidak hanya sekedar faktor eksternal saja ya, seperti yang kita tahu belakangan krisis geopolitik Timur Tengah kembali meningkat pasca serangan konflik Iran-Israel. Dari sisi domestik juga kemarin dalam beberapa hari terakhir memang pasar juga menunggu keputusan MK. Kita tahu memang pada fase saat ini ketika memang kondisi eksternal sedang turbulensi yang cukup kuat tadi karena bicara faktor geopolitik, tentu tadi bicara masalah isu stabilitas nasional, khususnya bicara masalah proses transisi pemerintahan juga menjadi cukup rentan dilihat oleh pasar. Jadi kalau kita lihat ini yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar kita dalam beberapa hari ini bahkan sampai di atas 16 ribuan. Jadi berdasarkan itu kalau kita melihat kemarin sudah selesai dengan rilis keputusan MK, sampai sini kita lihat seharusnya memang rupiah kita akan sedikit mengalami penguatan karena tadi hal ini kita prediksi melemahkan nilai tukar kita. Jadi kalau ke depan kita lihat ada potensi yang lain yang kemungkinan masih akan sulit. Tadi kalau domestik kita katakan mungkin dengan selesainya keputusan MK bahwa cenderung stabilitas politik, bicara masalah proses transisi pemerintahan kemungkinan akan berjalan lebih baik lagi. Tapi kalau dari sisi eksternal tadi bicara konflik geopolitik memang agak sulit menerka, memprediksi terkait dengan eskalasi ke depannya. Jadi tinggal faktor itu. Jadi itu yang kita kirakan akan menjadi katalis atau drive untuk pergerakan nilai tukar rupiah kita. Walaupun tadi bahwa Bank Indonesia sendiri memang standby dalam hal untuk menjaga stabilitas di pasar, tapi kalau tendensi untuk pelemahan rupiah ke depan masih akan tetap berlangsung kalau melihat dari faktor eksternal yang juga masih akan cukup sulit untuk kita prediksi skala eskalasinya seperti apa ke depan. Pak Alfred, saya ingin memastikan sebetulnya yang terjadi sekarang itu lebih dominan kita melihat penguatan dolar Amerika, jadi bukan hanya kepada rupiah tentunya, tapi kepada mata uang lain, atau memang ada pelemahan rupiah. Kalau kita lihat bukan hanya konflik Iran-Israel, tapi juga kan kita masih menunggu kapan Bank Sentral Amerika Serikat akan mulai menurunkan suku bunga, dan itulah yang membuat dolar kuat. Yang sekarang terjadi itu dolar menguat atau rupiah melemah sebetulnya, Pak Alfred? Ya, untuk mengukurnya tentu presisinya seberapa besar porsi penguatan dolar dan juga seberapa besar faktor dari pelemahan rupiah kita memang agak sulit. Tapi memang kita bisa memastikan bahwa memang porsi terbesarnya lebih kepada penguatan dolar. Kalau kita lihat tadi bahwa dalam konteks mata uang lainnya, seperti misalnya ambil contoh yen, ini kita lihat juga koreksinya lebih dalam terhadap US dollar dibandingkan rupiah kita. Jadi kalau kita lihat memang hampir terjadi pelemahan yang cukup besar terhadap US dollar, sehingga ini kita katakan bahwa indeks dolarnya yang menguat, porsinya juga cukup besar. Tapi tetap bahwa kita melihat bahwa ada juga kontribusi dari sisi rupiahnya, yaitu tadi kita katakan beberapa kondisi eksternal yang memang membuat pasar cenderung lebih istilahnya lebih baik, misalnya mengkonvert dulu atau keluar dulu dari mata uang regional atau beberapa negara-negara seperti kita, cenderung tindakan yang defensif atau mitigasi risiko mereka. Jadi faktor itu juga tetap ada. Kalau melihat kondisi inflasi kita juga bisa dibilang terjadi kenaikan ya di Maret kemarin. Sekarang inflasi year on year kita sudah 3%. Jadi kalau kita lihat
faktor-faktor domestik juga ikut berkontribusi walaupun tadi tidak sebesar dari faktor eksternal, khususnya tadi penguatan nilai dolar Amerika yang cukup Baik, tinggi. Karena kita tahu bahwa Pak memang Alfred. pada Oke, fase saat ini ekspektasinya sudah mulai sedikit ya, bergeser. Kalau ya, kemarin kita lihat bahwa orang cukup optimis dengan besaran penurunan suku bunga juga dan juga timing penurunan suku bunga Bank Sentral The Fed. Dengan kondisi saat ini orang juga sudah mulai menurunkan tadi ekspektasi besaran penurunan suku bunganya, bahkan timingnya juga meskipun dikatakan masih tetap di semester 2, tapi kemungkinan juga ini juga sudah mulai berkurang. Artinya apa? Bahwa kondisi tingkat suku bunga yang tinggi The Fed saat ini kemungkinan bisa berlangsung lebih lama. Jadi ini juga yang membuat kenapa tadi bahwa dari sisi dolarnya juga mendapat sentimen yang cukup bagus dari kondisi ini. oke. Sehingga kalau kita lihat bahwa beberapa capital outflow juga kemungkinan masih akan terbuka lebar nih bicara masalah tadi sentimen terhadap penguatan dolar. Pak Alfred, hari Rabu pekan lalu saya bertanya kepada dua orang kepala ekonom, dua bank yang besar di Republik ini. Saya bertanya fair value dari rupiah terhadap US dollar. Angka keluar dari mereka pada situasi Rabu pekan lalu ya, itu di 16.200, 16.300. Kalau saya lihat sekarang pagi ini, di bank swasta terbesar di Republik ini, dia punya kurs transfer untuk beli itu di 16.235, jual di 16.255. Kemarin, tadi malam, itu spreadnya hampir Rp300, tapi barusan kita lihat hanya sekitar Rp20. Pertanyaannya adalah, apakah memang rupiah bisa menguat setelah di fair value kemarin tersentuh 16.2-an, atau seperti apa kalau Anda lihat? Mungkin bicara teknikal ya Pak Alfred, bagaimana? Ya, kalau tadi bicara teknikal tentu tadi bicara masalah nilai rupiah, bicara masalah fair value, tentu faktor inflasi juga menjadi faktor yang juga cukup besar terhadap kontribusi pembentukan nilai fair value mata uang ya. Dan kalau kita lihat memang per Maret kemarin memang ada potensi untuk kenaikan inflasi dan ini juga yang berpengaruh tadi. Tapi sekali lagi kalau kita lihat memang tadi kalau bicara inflasi kan eh, gambaran besar memang banyak didrive oleh faktor geopolitik karena kita tahu bahwa dengan kondisi geopolitik Timur Tengah kemungkinan pasti akan ada tadi Hmm, kenaikan dari sisi komoditas, potensi untuk gangguan supply sehingga ini juga akan berkontribusi terhadap inflasi secara global dan tidak tentu ini akan juga berpengaruh terhadap inflasi domestik kita. Jadi oke, kalau bicara tadi faktor-faktor yang tadi tentu tadi ini yang ya, membuat bahwa kenaikan fair value rupiah karena kalau kita lihat bahwa sebelumnya kan kita sudah cukup nyaman nih dari awal tahun ya, berada di bawah 16.000 dan sekarang saat ini ada di atas 16 ribuan sehingga tadi kalau bicara masalah pembentukan fair value tadi kita sampaikan bahwa memang faktor inflasi. Tapi sekali lagi bahwa bicara dua faktor tadi, bicara masalah konflik tadi dan yang kedua tadi kami juga optimis karena dalam konteks seperti ini ketika misalnya selesai permasalahan transisi pemerintah tentu ini akan menjadi sebuah katalis juga Pak bagi para khususnya hmm, di pasar mata uang ya bicara masalah optimisme terhadap kondisi perekonomian Indonesia karena tadi bicara masalah mata uang tidak lepas juga dari bicara masalah bagaimana ekspektasi oke, pasar terhadap baik. perekonomian kita. Jadi kita cukup optimis meskipun secara apa yang kita katakan secara teknikal kemungkinan akan ada sentimen dari hasil perkembangan dari kondisi domestik kita. Jadi kalau Oke, ini kita pikirkan mungkin akan sedikit memberikan sentimen seperti kita katakan di awal, pasca hasil dari MK ini kemungkinan rupiah akan mendapat sentimen positif, artinya akan mengalami penguatan. penguatan dan Baik, untuk berada kembali di bawah level 16.000 itu yang sepertinya masih akan cukup sulit karena tadi oke, yang membuat kita berada di level 16.000 memang ya, banyak faktor dari faktor eksternal eksternal. khususnya tadi bicara masalah konflik tadi ya. Baik, terima kasih Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Alfred. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.